Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga bisa berkumpul di siang hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi atau Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita hormati Kepala SD Negeri Dukun 1, yang kita hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Dukun 1. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak. Perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada kegiatan di siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan kepala sekolah. Keempat, pemaparan materi budaya positif, dan yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu Guru dimohon berdiri. Ketiga yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Ibu Sugiarti Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 1, yang saya hormati Bapak Sodik dan Ibu Budi Utami sebagai calon guru
sekolah untuk memberikan sambutan-sambutan di acara kegiatan calon guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif di SD Negeri Dukun 1. Yang pertama-tama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita pada siang hari ini dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Yang ketiga, saya di sini sebagai mewakili Kepala Sekolah SD Negeri Dukun 1 akan sedikit memberikan dukungan serta saran-saran kepada calon guru penggerak, yaitu Bapak Ahmad Sutik dan Ibu Budi Utami. Semoga doa saya diberi kelancaran, kemudahan serta kesuksesan. Yang terpenting Bapak Ahmad Sotik dan Ibu Budi Utami selalu diberi kesehatan. Amin. Kemudian selanjutnya saya memberikan dukungan sepenuhnya, dukungan secara moral dan spiritual kepada CGP di SD Negeri Dukun 1 ini. Program-program yang Anda paparkan, yang Anda rencanakan sudah bagus, perlu ditingkatkan lagi. Semoga program-program dari CGP di SD Negeri Dukun 1 bisa membawa kebaikan, bisa meningkatkan prestasi dan nilai-nilai yang positif di SD Negeri Dukun 1 ini. Khususnya untuk teman-teman sejawat, semoga dengan adanya CGP Bapak Ahmad Sotik dan Ibu Utami bisa memberikan motivasi kepada kita untuk tergerak dan menggerakkan. Dan semoga dengan adanya diseminasi positif budaya positif ini nanti kita bisa menelurkan anak-anak yang hebat dan bermartabat. Amin. Sekian dulu. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Burung cendrawasih, burung merpati, terima kasih dari Bu Sugiyati. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tiba di acara ini yaitu pemaparan materi budaya positif oleh Bu Tami dan Pak Ahmad Sodik. Padanya kami persilahkan. Kita mulai materi hari ini, kita explain dulu ya. Wow, ayo berdiri. Tengen.
Gimana itu perasaannya? Senang ya. Baik. Sudah tahu ekspresi kok. Akan saya lanjutkan lagi itu di sini. Saya mulai deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas waktunya untuk menghadiri diseminasi yang kita laksanakan di hari ini, dan alhamdulillahirobbilalamin kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini ya Bapak Ibu. Tujuan kami di sini bukan untuk jadi menggurui ya. Kita belajar bersama ya. Belajar bersama apa yang sudah kita dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Jadi untuk materi hari ini kita akan menyampaikan apa itu budaya positif di sekolah. Sekarang saya mau tanya nih, menurut jenengan, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, dan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut pendapat jenengan bagaimana? Apakah sepakat seperti itu sependapat? Dapat mendisiplinkan anak. Bisa ya? Gimana? Ya, Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. bisa. Yang nomor 2, Pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin. Ya. setuju. Baik, mari kita belajar bareng-bareng, kita pahami apa itu disiplin positif. Untuk hari ini nanti kita akan menyampaikan 6 materi ya. Dalam budaya positif itu nanti ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Coba mari kita praktekkan ibu-ibu, bapak-ibu. Kita anggap kita menggenggam sebuah mutiara. Coba kita genggamkan tangan kita. Segenggam mutiara untuk kekasih. Kalau jenengan menggenggam mutiara, apakah jenengan rela mutiaranya akan direbut oleh rekan jenengan? Bagaimana cara jenengan bisa mengendalikan dia mutiara jenengan tidak bisa mempertahankan. Nah, apa yang di situ bisa dilihat? Ada contoh Pak Mas Puri berusaha mau merebut mutiaranya Bu Burgo. Ya, jaja. Pasti Bu Burgo akan mempertahankan mati-matian, ya kan? Ya. Karena mutiara itu sangat berharga. Mutiara mahkota. Lanjut Pak. Mahkotanya yang sirah. Apa yang terjadi ya? Jadi Bapak Ibu di sini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mewarnai karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan yang terakhir ilusi bahwa orang
dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, siapa? Jadi siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang sesungguhnya memiliki kontrol itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Tadi contohnya jenengan pertahankan mutiara yang jenengan genggam, jangan sampai jatuh ke orang lain. Nah, itu berarti jenengan mengontrol diri jenengan sendiri. Di situ bisa dilihat stimulus respon ketika mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Caranya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teorinya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jenengan bisa nggak dikontrol sama orang lain? Tidak bisa, nggih? Nggak mau kan? Pemaksaan ada pada suatu bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Untuk teorinya model berpikir menang. Next Pak. Nah, di sini jadi disiplin positif nanti kita akan mempelajari tentang makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Next Pak. Nah, sekarang saya mau tanya Bu, Bapak Ibu, Mas Pak. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak jenengan semua? Terus apa lagi? Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang? Pasti yang terbayang di benak kita yaitu dihubungkan dengan peraturan, tata tertib, dan kepatuhan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Benar? Jika anak melanggar kedisiplinan pasti menerima hukuman. Biasanya kita seperti itu, Padahal itu sesungguhnya berbeda, Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terbaik dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi ketika anak melanggar peraturan jangan kita hukum. Apa yang kita lakukan? Kata disiplin itu berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Menurut Bapak Pendidikan kita Gajar dengan Lara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, berikut adalah nilai-nilai kebajikan universal. Menurut jenengan nilai-nilai kebajikan universal itu apa aja contohnya? Jujur. Terus? Adil. Terus? Sopan. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, nilai-nilai itu bersifat universal. Jadi motivasi intrinsik disebut motivasi intrinsik. Next Pak. Sekarang kita akan membahas tentang teori motivasi hukuman
Dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang poin yang ketiga itu yang paling penting. Poin 1 dan 2 itu termasuk motivasi eksternal. Kenapa motivasi eksternal? Karena adanya rasa takut dirinya dan rasa ingin dihargai. Kalau untuk menghargai diri sendiri itu berarti dari diri sendiri. Contoh, jenengan berangkat pagi itu karena faktor takut atau karena Diri sendiri. diri sendiri ya Bu. Harus dipanggil BPKP. Nah, itu. Next time. Menurut Ki Hajar Dewantara, ketika itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita harus pakai memerintah diri sendiri. Nah, Bu, Bapak Ibu, perhatian. Penghargaan itu memang bagus buat memotivasi siswa ya. Cuman dari penghargaan itu dapat menurunkan kualitas, dapat mematikan kreativitas, dan juga dapat mengurangi motivasi intrinsik. Sekarang coba kita main tebak-tebakan deh. Ya terus berarti misal ada anak yang berhasil diberi penghargaan misalnya, itu kurang baik. Kurang baik Bu, karena itu akan memicu anak akan ketergantungan, mengharapkan sebuah imbalan. Aku belum mau. Ya, kan itu tidak bagus gitu. Boleh kita kasih penghargaan tapi tidak terus menerus. Maaf. Iya, monggo. Ya, setahu saya imbalan atau penghargaan itu kan misalkan di kelas itu kan ada murid. Iya. Murid itu mengerjakan terus kita kasih jempol bagus, itu juga termasuk penghargaan. Misalkan murid katakanlah bisa diberi bagus, good job. Nah, kalau tidak kita tidak beri penghargaan bagus, jempol atau dan lain sebagainya, misalkan itu akan menyurutkan semangat murid, itu malah bagaimana? Soalnya apa? Itu memicu teman yang lain. Wah, kuwi wae sing entuk penghargaan. Apa aku nggak dapat penghargaan? Jadi kenapa penghargaan itu kok kurang bagus? Karena apa? Itu tidak hadir dari diri sendiri. Sebagai rasa tanggung jawab atau tanggung jawab kita. Aku jadi murid harus bisa berprestasi. Jadi jangan karena imbalan. Terima kasih. Tepuk tangan. Coba sekarang. Nah, ini sebuah tindakan dulu yang biasanya dengan alami. Jika anak berbuat salah, diminta untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Masuk apa? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terus selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Dan yang terakhir, diminta untuk mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sampai mana? Coba kita lihat cek Pak. Iya bener. Betulkah jawaban tadi? Betul. Yang pertama hukuman. Nah, yang salah ya terakhir konsekuensi. Kenapa maksudnya konsekuensi Bapak Ibu? Karena itu kan pada pelajaran PJOK. Jadi kita konsekuensinya untuk lari
Gak entok. Next Pak. Ya durung lali ya. Sama cowok itu bejo. Soalnya cilik. Jadi ini Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi, gitu benar. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena sudah ada kesepakatan dari sebelumnya. Yang kedua, membuat anak sakit, benar nggak? Yes. Terus anak membenci kedisiplinan. Yang selanjutnya karena paksaan, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, membuat anak merasa marah, bersalah, dipermalukan dan tidak dihargai. Betul tidak? Hukuman. Kalau konsekuensi yaitu ya anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada yang lebih bagus lagi dibanding ini Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan terhadap anak yang berbuat salah? Next Pak. Restitusi. Sudah pernah mendengar restitusi Bapak Ibu? Baru. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini nanti hubungannya dengan keyakinan kelas. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan dan fokus pada solusi. Ini ya perbedaannya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bisa dilihat ya. Untuk restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti rugi. Murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Murid akan belajar untuk tanggung jawab terhadap perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Sekarang kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu ada yang sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Sudah. Apa itu keyakinan kelas? Maksudnya sudah. Kesepakatan apa itu Bersama. satu kelas. Kesepakatan dalam satu kelas. Mengapa kok tidak peraturan saja yang dituliskan di dalam kelas kita? Kenapa kok harus ditulis keyakinan kelas? Karena apa itu pertama kan peraturan kelas. Iya. Peraturan kelas harus dijalankan dengan yakin pada diri sendiri secara bersama-sama dalam satu kelas. Bahasanya seperti itu. Gitu sekali tepuk tangan buat dia. Di sini kan sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya Beni. Sudah saya lihat ya, ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas, dan di situ juga ada tabel T, tabel Y itu komplit di kelasnya Beni. Nah, coba sekarang saya tanya nih Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Alasannya apa? Juga panas. Biar nggak panas. Terus apa lagi? Mengaman kepala. Bukan karena takut sama Pak Polisi ya. Betul. Itu sesuai dengan keyakinan kita. Kita memakai helm gimana Pak? Kalau pakai helm biar aman. Biar aman. Betul. Aku gue punya helm. Aman. Karena takut dengan polisi. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M?
biar disiplin. Biar disiplin. Tidak ketinggalan informasi. Biar tidak ketinggalan informasi. Sudah pada paham semua ya Bapak. Ya, Bapak Guru semuanya hebat, semuanya tepuk tangan. Jadi Bapak Ibu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian perayaan awal. Tadi seperti yang dikatakan sama Bu Eni, kita berkeyakinan kelas itu berawal dari peraturan kelas yang kita buat. Dari peraturan kelas itu nanti kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang lebih positif. Setelah itu kita buat kesepakatan bersama dalam satu kelas. Akhirnya jadi keyakinan yang harus kita yakini, apa yang harus kita lakukan. Dari keyakinan itu nanti akan tumbuh rasa disiplin, tanggung jawab, menghargai, ya kan? Terus mencintai, jujur, mandiri. Nanti di situ secara tidak langsung pasti akan meyakini anak-anak kita. Nah, kalau dilihat dari ini itu ada kesepakatan kelas. Yang merupakan keyakinan kelas yang mana? Yang itu. Yang mana? Yang apa? Yang dari Yang apa? komitmen murid saling menjalankan keyakinan mengucapkan salam. Kami hidup dan menurut saling Mana? mengucapkan salam. Kami murid yang semangat belajar, yang memiliki semangat untuk belajar. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, yang punya rasa saling menyayangi. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, sehingga tumbuhnya rasa kepedulian terhadap teman-teman, terhindar dari bullying. Next. Nah, ini tadi yang saya katakan di Bu Eni sudah ngomongin ada tabel T dan tabel Y. Apa itu tabel Y? Tabel T itu tampak dan tak tampak. Coba kita ke aku hormat, bekerja dan diterima dan dimiliki. Next Pak. Nah, contoh tabel T, datang tepat waktu, takkan tampak seperti. Berarti tidak tampak sepertinya itu berarti sering hadir terlambat. Berarti lawannya menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampaknya itu kita acuh kepada teman dan guru. Berarti kebalikannya ya. Kalau tabel Y itu apa? Kita dari mendengar, melihat terus berperilaku. Contohnya, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, itu kata-kata sakti ya, biasanya maksudnya di administrasi kelas maksudnya kata-kata sakti, kata-kata ajir ya. Permisi, terima kasih, tolong, gitu ya. Terus terlihat itu berarti berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi kita hanya berani memegang barang orang lain kalau sudah diizinkan. Terus mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Itu terlihat. Kalau dengan melihat kegiatan anak yang berbagi berarti kan terlihat. Untuk berperilakunya berarti kita contohnya apa? Tersenyum, ramah, ya kan? Terus memberikan ruang bekerja, postur tubuhnya tenang, gitu. Sabar. Next Pak. Nah, sekarang coba ini tadi kita sudah membahas apa itu tentang keyakinan kelas. Jika ada peraturan seperti ini berarti keyakinan kelasnya juga jadi apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Dari peraturan kita ubah ke keyakinan kelas. Apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa? Menurut kita keyakinan kelasnya apa? Ini menunjukkan rasa apa? Kalau si anak itu selalu memberikan tanggung jawabnya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menunjukkan rasa kebajikan apa ke anak?
hargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai, menghormati, menyayangi. Terus selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Seperti gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Coba kita cek jawabannya, Pak. Yang pertama betul ya, tanggung jawab, menghormati orang lain. Terus yang kedua juga menghormati orang, berkomitmen ya. Hadir di sekolah 15 menit untuk kita mempunyai komitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan, berarti untuk keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu untuk kesehatan. Gunakan masker juga untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas untuk keselamatan. Nah, ini tadi ya, bukan yang rasa tidak diterima dan dimiliki yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Melibatkan semua anggota kelompok, mengutilkan salah satu teman kita. Terus memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Tapi yang tak tampak malah marah dan iri atas keberhasilan teman kita. Nah, di sini kita jadi mengetahui apa itu tugas guru dan tugas murid. Tugas guru menurut jenengan apa, Bapak Ibu? Mendidik. Mengajar yang mengaji. Itu sudah ditampilkan ya, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas, menjalankan keyakinan kelas, dan peduli terhadap semua murid. Kalau tugas murid itu untuk belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, dan mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan dan memeriksa tugas kembali. Tadi itu yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu, nanti bisa ditanyakan sama muridnya juga. Apa tugas kalian itu apa? Seperti itu. Kalau tugas guru itu apa? Juga ditanyakan pendapat mereka masing-masing. Biar mereka yang menyebutkan tugas guru itu apa, Cak? Tugas siswa itu apa? Seperti itu. Bulanan, Bu. Jajan. Jadi kesimpulannya ya, Bapak Ibu, budaya positif perlu dibangun dalam kelas. Karena apa? Dari keyakinan kelas, yaitu salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Awalnya kan kita membuat disiplin positif di kelas dulu. Okay? Kalau di kelas sudah membudaya, pasti di lingkungan sekolah juga akan membudaya. Disiplin positif yang diterapkan melalui keyakinan kelas pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran murid dan memunculkan motivasi intrinsik dalam membentuk karakter positif. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Inilah tujuan kurikulum merdeka. Seperti itu. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Sodik yang tentang kebutuhan dasar kontrol guru dan melanjutkan dari tadi tentang budaya positif. Kali ini saya akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu guru, jenengan pinara di sini kira-kira merasa apa? Merasa bersalah, Pak Kuri. Kenapa bersalah, Pak Kuri? Karena untuk saya itu belum bisa dan belum mampu seperti Pak Sodik, belum bisa untuk menjadi calon guru. Bisa, Pak, jangan gitu, Pak. Bisa. Itu kita bisa capai semua. Karena apa? Karena Bapak Ibu guru saya lihat tuh hebat-hebat semua. Tepuk tangan Bapak Ibu guru. Mungkin ada jalan lain kenapa Bapak Ibu berdiri di sini atau duduk di sini? Karena diterima.
Ya, kita nanti akan membicarakan masalah kebutuhan. Ya, saya terima maksudnya dari kami dan kita nanti akan belajar bersama, berbagi. Nanti kalau ada kesalahan, tolong diingatkan. Karena apa? Karena saya masih bodoh. Ya, Bapak Ibu guru hebat semua. Ya, kita nanti bicara tentang 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut, ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang paling penting, paling utama yaitu bertahan hidup. Oke. Kira-kira kita kalau tidak makan, minum dan sebagainya bisa bertahan hidup dan Ibu. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, tadi kita sampaikan rasa diterima. Bapak Ibu semua di sini merasa diterima dan mendapatkan kasih sayang. Kalau tidak ada kasih sayang sama kita, tidak mungkin seperti ini. Ya, ada Bu Tami yang nanti masak proyektor, Pak Wahid masak salon, dan saling sayang menyayangi bukan berarti. Ya, lanjut. Kemudian kebutuhan penguasaan. Berikutnya kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan. Terkait dari 5 kebutuhan pokok ini, nanti kita akan kupas terkait dengan murid kita atau murid di sekolah kita. Lanjut. Kemudian posisi kontrol. Kita sebagai guru mempunyai kontrol yang paling utama. Ya. Lanjut. 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Ini yang paling rendah. Yaitu guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu posisi penghukum. Kemudian hasilnya, kamu kalau belum rampung sudah pulang. Ya, itu namanya. Ya, nanti kita bahas bersama nanti kita lihat. Kemudian hasilnya pemberontak menyalahkan orang lain berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Ini efek dari murid. Kalau kita mengatakan seperti itu, efek dari murid seperti ini. Biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Malah dinyek karomu. Kalau kita melakukan tadi menghukum. Dampak bagi murid bagaimana? Mengulangi kesalahan lagi. Murid malah nyek jumlah, mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ya, guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa, kok Suryanto? Ya, seperti itu. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan ibu stres. Nah, itu membuat rasa bersalah. Jadi anak itu dibuat merasa bersalah terus. Oke. Berikutnya hasilnya bagaimana? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam kelas di dalam dunia berkualitas. Murid berkata seperti ini, maafkan saya. Nah, ini maafkan saya itu masih tingkatan yang nomor 2 dalam disiplin positif. Ya, berikutnya sebagai teman, guru menganggap murid itu sebagai teman. Guru berbuat bagaimana? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Oke. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Kemudian hasilnya bagaimana ketergantungan?
kalau tidak ada kata-kata seperti ini nanti murid menjadi ketergantungan. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata seperti ini, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, berikutnya yang pemantau. Nah, ini tingkatan nomor 4. Nah, ini biasanya sering saya lakukan, mungkin belum berhasil. Oke. Kita sebagai guru emang tanggung jawab itu berat untuk menjadikan kita sebagai lima posisi kontrol pada manajer. Berikutnya pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Suryanto, kamu tahu tidak peraturan di kelas ini? Tahu Bu? Ya. Kok masih tidak mengerjakan tugas? Itu ya. Itu melihat pada peraturan. Berikutnya hasilnya menyesuaikan diri. Berikutnya kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berikutnya murid berkata, berapa banyak bintang yang saya peroleh? Nah, tadi Pak Mas Kuli. Berapa jempol yang saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya sendiri. Ini tadi yang ditanyakan Pak Mas Kuli masuk dalam tingkatan pemantau. Bagaimana murid kalau bisa mengerjakan matematika atau tugas memberikan apa? Masuk pemantau. Berikutnya manajer. Ya. Ini pada tingkatan menghargai diri sendiri terkait dengan keyakinan kelas atau peraturan yang ada dalam kelas. Manajer yaitu guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah itu. Tadi keyakinan kelas, sudah ada disiplin, sudah ada saling menghormati. Katakanlah sebagai contoh di kelas saya, murid kalau datang terlambat, misalnya 5 menit, itu saya berikan. Kamu tahu keyakinan kelas di sini. Ya, memang kelas saya sudah saya tulis. Kemarin saya membuat NMT, saya tulis keyakinan kelas. Itu ya. Berikutnya, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Kemudian dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira pada posisi mana yang sudah diterapkan pada Bapak Ibu? Ya, kita merefleksi diri. Kita pada 5 posisi kontrol itu pada penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ya, setidak-tidaknya kita sebagai teman, pemantau atau manajer. Ya, berikutnya kami. Ya, ini tugas pernyataan. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk dalam apa? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Ya, bintang, jempol itu masuk pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Masuk manajer. Jadi anak diberikan tawaran untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak Bapak Ibu guru memberikan solusi masalah, tapi murid diberikan solusi masalah. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini merupakan penghukum. Lanjut kita. Nah, ini kita bergerak antara peraturan pemantau
konsekuensi atau hadiah. Kemudian nilai-nilai manajer memperbaikinya. Terkait dengan peraturan dan pemantau itu masuk konsekuensi atau hadiah. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu masuk manajer, yaitu berusaha memperbaiki kesalahannya. Ya, kalau kamu tidak mengerjakan PR, saya akan apa Pak Ibu? Denda. Itu masuk apa? Ya, ini rata-rata terus terang di kelas saya terangkan seperti ini. Ya, ya. Itu untuk membuat apa? Tidaknya nyaman. Kemudian apa yang kamu yakini bagaimana memperbaiki masalah ini? Apa kira-kira? Memperbaikinya. Kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jadi kesimpulannya, untuk posisi manajer itu berdasarkan solusi berdua antara guru dan murid. Ya, maumu seperti apa? Apa yang kamu yakini dalam keyakinan kelas ini? Oke, jadi tidak sepihak. Lanjut, Bu Tami. Ini yang paling penting. Biar kita semangat hari ini sambil minum kopi, sambil minum yang ada di depannya. Ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Bapak Guru. Ya, berikutnya segitiga restitusi. Nah, ini menurut Korsen telah membuat segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang nomor tiga, menanyakan keyakinan. Ya, saya mau bertanya, kira-kira Bugi, ya, Bugi, kira-kira murid kalau ada yang datang terlambat, apa yang Bugi lakukan? Karena saya di kelas 2, jadi tidak terlalu mengeraskan diri. Saya tanya dengan baik-baik, kenapa kamu terlambat? Oh, karena Bu, aku kawanan mergo kakak bela HP. Kemudian saya ya, oh gitu. Saya lurus kepalanya, pundaknya. Jangan ya, jangan terlalu lama lakukan HP. Kalau saya keras, tak duduk, saya tak terlambat nanti kok. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bugi. Kira-kira untuk restitusi yang dilakukan Bugi, menurut dari segitiga restitusi sudah betul ataukah kurang? Ya. Tadi yang pertama menanyakan menstabilkan identitas. Ya, ini Bugi Suryanto, kamu telah tidak apa-apa. Suryanto. Ya. Nah. Suryanto, kamu kenal tidak apa-apa, telah tidak apa-apa. Pak Sodik juga pernah telat. Ya, Pak Sodik juga pernah telat, bahkan 10 kali juga pernah. Kamu baru 1 kali. Nah, itu menstabilkan identitas. Membuat orang gagal menjadi berhasil dibombong untuk dibimbing. Nah, itu menstabilkan identitas. Lah wong Islam iki kowe napa wae tolong wae. Bagaimana? Bocah wis Ramangkat. Itu menstabilkan identitas. Bocah anak dibuat dari yang posisi gagal menuju sukses. Itu kalau menurut segitiga restitusi. Berikutnya validasi kebutuhan. Suryanto, kamu benar telat. Benar ya? Benar. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang kamu yakini Suryanto? Mengapa kalian telat? Keyakinan di kelas kalian apa? Sudah tahu disiplin? Sudah Bu. Oh, kalau sudah, besok lagi jangan sampai terlambat. Kalian tahu keyakinan di kelas? Disiplin. Ya. Jadi Suryanto,
tahu keyakinan yang bahwa terlambat itu tidak disiplin atau melanggar disiplin. Emang berat meyakinkan anak seperti ini, berat. Ya, ini berat. Mungkin untuk murid SMP, SMA itu mungkin bisa, tapi kalau SD itu berat. Oke, tapi kita berusaha untuk ke arah kesana. Berikutnya petani. Ya, ini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada yang manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini validitas menstabilkan identitas. Berikutnya kemudian validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar. Apakah itu power kekuasaan, freedom kebebasan, love and belonging, Pak Uri, cinta dan kasih sayang, dan fun and survival, kesenangan dan Kebahagiaan. survival apa? Bertahan hidup. Kebutuhan akan bertahan hidup. Ya, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu kata-kata validasi kebutuhan. Lanjut. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah ini kita? Ya, tadi Bu Eni keyakinan kelas dan ada keyakinan kelas. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ya, kalau dari merujuk pada nilai-nilai universal pada guru penggerak itu dimensi profil pelajar Pancasila ada 6. Ya. Berikutnya kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu ditanyakan keyakinannya. Lanjut. Kemudian intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. 1. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Ya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Oke? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimanakah kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Dan apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Lanjut. Nah, kemudian kita refleksi sejenak. Yang pertama,
Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kira-kira Bapak Ibu guru yang hebat setelah melaksanakan atau mengikuti diseminasi ini, hal-hal baru apa yang kita peroleh? Apa Bu Kotina? Yang saya dapatkan dari diseminasi positif di sini tentang keyakinan keras, terus tentang apa itu Y dan T itu tambah itu tambah wawasan diri saya. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan untuk Bu Kotina. Ya. Kemudian nomor 2, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Mungkin bisa minta pendapat Pak Mas Puri? Iya. Perasaan yang muncul selama Nggak nyampe. Nggak nyampe. Pak hadap sini Pak. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Perasaan saya bahagia. Perasaan saya semangat luar biasa. Jadi selama saya mengikuti diseminasi disiplin positif ini, tergugah di saya untuk memotivasi saya sendiri kepada murid, kepada siswa saya untuk lebih halus, untuk lebih toleran kepada siswa yang mungkin nantinya melakukan atau berperilaku yang kurang disiplin khususnya di sekolah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, beri aplaus dan meriah untuk Pak Mas Puri. Ya, berikutnya peran Empong seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Ya, nah, ngomong, monggo biayu, monggo. Bu nggak nyampe Bu. Nggak apa-apa. Ya, nggak sampai kaki. Peran Empong apa seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Ya, saya berperan sebagai orang tua terhadap anak, Pak. Selama ini saya menghadapi anak-anak yang beraneka ragam karakternya, itu saya amati, dan yang tergolong anak-anak yang kurang dari dikatakan normal ya normal, dikatakan tidak ya kurang. Nah, ini saya sendirikan, Pak. Kemudian saya tangani secara khusus dengan penuh kesabaran, dengan penuh rayuan. Walaupun anaknya seperti itu, saya kadang-kadang ya misalnya greget ya, saya jangan sampai anak itu tahu. Kadang-kadang saya sambil tersenyum, ya boleh, sampai kusikan kemudian saya lemah, Pak, biar senang. Alhamdulillah selama ini anak-anak yang bahkan ada satu anak yang itu tingkahnya kurang, dia pendiam, tapi dia tidak mau begini-begini. Nah, juga saya tangani khusus. Alhamdulillah beberapa hari ini saya lakukan khusus daripada teman-temannya. Misalnya menggunakan kancane mantuk, kue keri, diwari moco guru, misalnya seperti itu. Alhamdulillah ini sudah ada peningkatan. Yang kemarin belas tidak mau membaca, menulis, hanya semau gue istilahnya. Itu sudah ada peningkatan. Insya Allah semoga nanti yang akan datang lebih baik, Pak. Saya walaupun keras loh, tak sabar ke. Apalagi saya mengingat tinggal berapa waktu yang akan saya berikan pada anak-anak. Terima kasih.
Luar biasa sekali, beri aplaus yang meriah untuk Bu Yayu. Kemudian berikutnya teman-teman, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Bu Eni dan Bu Mur, monggo. Saya akan menjadi among. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menjawab di refleksi yang keempat. Saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Saat ini yang biasa saya lakukan rata-rata yaitu saya adalah sebagai penghukum dan pemantau itu ya. Nah, setelah mengikuti modul ini, semoga saya bisa merealisasikan ke banyak-banyak sebagai yang lain-lain itu tadi berapa 5 ya Pak ya. Semoga nanti setelah mempelajari modul ini saya sebagai guru mampu memperbaiki peran saya sebagai seorang guru agar bisa menjadi menciptakan anak-anak didik yang lebih baik lagi, terutama khususnya di SD Negeri Dukun 1. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, luar biasa sekali, beri aplaus yang meriah untuk Bu Purwati. Lanjut, kita nih. Ya, terima kasih. Untuk mengakhiri pada kesempatan kali ini, saya ada pantun, sedikit pantun. Makan nasi lauknya ikan, dikasih kerupuk rasanya gurih. Tak lupa aku ucapkan beribu-ribu terima kasih. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penyampaian materi diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga bisa kita petik manfaat dan banyak kebaikan dari budaya positif tersebut. Marilah kita tutup acara di siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.